Baik, selamat malam. Selamat bertemu kembali di acara webinar InstaFX. Kali ini kita akan membahas mengenal trading forex sebagai investasi alternatif. Sebelumnya kita lihat dulu apa itu yang dimaksud sebagai forex trading. Pengertian sederhana dari forex atau foreign exchange adalah kegiatan transaksi jual beli atau pertukaran mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Pasar forex ini adalah sebuah pasar yang bersifat non-stop cash market, di mana mata uang dari berbagai negara diperdagangkan, khususnya melalui sebuah perusahaan yang disebut sebagai broker. Mata uang asing ini secara konstan dan serentak dibeli dan dijual melewati pasar lokal dan pasar global, dan juga investasi trader. Trading ini meningkat atau menurun tergantung kepada nilai pergerakan mata uang tersebut. Kondisi pasar forex dapat berubah sewaktu-waktu sebagai respon dari kejadian-kejadian nyata. Pasar forex ini adalah sebuah pasar finansial yang terbesar di dunia yang setara lebih dari 3 triliun dolar berpindah tangan setiap hari. Nilainya ini kurang lebih 3 kali lipat dari nilai agregat atau nilai kombinasi pasar ekuitas dari kurs Amerika Serikat dan Treasury. Kemudian siapa saja para pelaku trading forex ini? Kita bisa kelompokkan menjadi 4 kategori besar, ya. Yang pertama adalah bank sentral atau bank yang bertugas atau berwenang untuk mengatur kebijakan moneter di suatu negara. Di Eropa kita mengenal adanya European Central Bank atau ECB. Kemudian di Inggris kita mengenal Bank of England. Di Jepang kita mengenal Bank of Japan atau BOJ. Di Kanada ada Bank of Canada, BOC. Kemudian di Amerika Serikat ada The Fed. Sementara di Indonesia kita mengenal adanya Bank Indonesia atau BI. Kemudian pelaku pasar yang kedua kita kategorikan sebagai para pedagang internasional atau ekspor impor. Kemudian porsi yang lain adalah para turis mancanegara, kemudian para pekerja asing ataupun mahasiswa pertukaran pelajar. Kemudian yang terakhir adalah para forex trader seperti kita. Nah, kenapa forex trading ini banyak diminati sebagai salah satu alternatif dibandingkan investasi-investasi yang lain? Adapun beberapa kelebihan dari forex trading ini adalah modal yang dibutuhkan relatif lebih kecil. Di sini relatif lebih kecil. Kita ambil contoh saja. Misalkan kita ingin membuka sebuah warung makan di pinggir jalan. Ya. Kita butuh modal yang relatif agak banyak, antara lain untuk
menata tempat makannya, ya, kursi, meja, kemudian dinding penyekat, ya, kemudian mungkin kain penutup dari pandangan luar, kemudian ada alat-alat makannya sendiri, sendok, piring, garpu, ya, kemudian alat masaknya, panci, ya, dandang, kompor, bahkan gasnya sendiri, ya. Kemudian belum lagi bahan-bahan makanannya yang harus dimasak setiap hari, ya. Kita bisa ambil perkiraan mungkin antara 3 juta, 4 juta ke atas, ya. Sementara untuk trading forex hanya dengan mungkin modal $10, $50, kita sudah bisa trading forex, ya. Kita buka akun mikro atau akun sen, ya. Kita sudah bisa trading forex dengan hanya modal yang di bawah 1 juta atau di bawah $100 pun sudah bisa, ya. Kemudian kelebihan yang kedua, waktu trading yang fleksibel, ya. Karena pasar market, pasar forex buka 24 jam dari Senin pagi jam 4 pagi, ya, sampai Jumat malam dini hari, ya. Dan tidak pernah libur, ya, selalu berjalan selama Senin sampai Jumat malam, Jumat Sabtu pagi dini hari, sehingga trading kita pun bisa menyesuaikan kapan kita bisa atau sempat untuk melakukan trading, ya. Bagi yang mungkin pagi harus ke kantor, bisa melakukan trading sore hari setelah pulang kantor, ya. Atau mungkin yang bekerjanya pada malam hari, mungkin pagi hari bisa menyempatkan trading terlebih dahulu, ya. Semua disesuaikan dengan waktu yang kita punya. Jadi tidak ada batasan harus pagi atau harus siang atau harus malam. Kapanpun kita siap untuk trading, kita bisa lakukan selama waktunya antara Senin sampai Jumat malam, ya. Kemudian di sini kita bisa mempunyai kesempatan untuk mengambil keuntungan dari dua arah posisi. Jika kita tahu bahwa harganya akan mengalami kenaikan, kita bisa ambil posisi buy, atau sebaliknya ketika harga terlihat akan turun, kita bisa mengambil kesempatan untuk mengambil posisi sell, ya. Beda dengan jika kita investasi di komoditas misalkan, ya, atau di properti, ya. Kita hanya bisa beli ketika harganya murah, kemudian menjualnya ketika harganya tinggi. Kemudian pencairan yang mudah atas dana investasi kita. Artinya kita bisa kapan saja menarik dana kita, ya, tanpa ada batasan baik waktu maupun jumlahnya. Jadi kapanpun kita menginginkan, kita bisa langsung cairkan dana yang kita investasikan. Termasuk bila kita mendapatkan profit atas investasi tersebut. Kemudian yang menarik adalah ada pembatasan dan manajemen resiko. Artinya kita bisa berhenti kapan saja, kita bisa mengelola
kita hanya ingin resiko berapa persen dari uang kita, ya, tanpa kita harus takut mungkin kehilangan keseluruhan keuangan kita. Jadi kita sendiri yang menentukan batasnya, kita sendiri yang menentukan kapan kita berhenti. Dan kita bisa mengelola atau manage sendiri resikonya. Kemudian yang terakhir, di sini kita tidak memerlukan biaya untuk tenaga kerja, ataupun untuk cari tempat yang strategis, ataupun untuk mendapatkan gudang penyimpanan stok, ataupun untuk menambah stok barang. Ya, karena di sini semuanya dilakukan secara data elektronik. Tidak ada barang, tidak ada stok, tidak ada tempat fisik, ya, semuanya dilakukan secara elektronik. Dan itulah beberapa kelebihan kenapa Forex trading dipilih sebagai salah satu investasi alternatif dibandingkan dengan investasi-investasi yang lain. Seperti buka toko ataupun mungkin buka jasa, ya. Karena beberapa kelebihan ini tadi. Nah, di sini kita akan bahas bahwa Forex trading ini juga merupakan sebuah investasi alternatif. Hanya saja kita harus melihat beberapa hal yang mungkin kita belum paham atau belum tahu, ya. Ada sebuah saran bahwa kita jangan menginvestasikan uang yang sekiranya kita tidak bisa kehilangan. Artinya uang yang kita investasikan ini sebaiknya adalah uang yang benar-benar nganggur dalam tanda kutip, ya. Uang yang tidak kita butuhkan dalam waktu yang dekat. Uang yang tidak akan kita gunakan dalam beberapa waktu ke depan. Jadi memang benar-benar ini adalah uang yang kita sisihkan khusus untuk investasi. Sehingga jika terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan dan ternyata kita harus kehilangan uang investasi tersebut, kita tidak mengalami kesulitan dalam kehidupan kita secara rutin, ya. Jadi jangan sampai kita mengalami masalah dalam investasi kita, ya, kemudian kita tidak bisa ke kantor karena tidak bisa beli bensin, atau mungkin tidak bisa membayar kuliah, atau mungkin tidak bisa membayar cicilan rumah, cicilan motor, ya. Sehingga benar-benar bahwa investasi ini adalah uang yang kita sisihkan setiap bulan, ya. Sehingga benar-benar ini adalah uang yang kita tujukan untuk investasi, ya. Kemudian sebelum kita menginvestasikan uang kita harus menginvestasikan dulu waktu kita untuk minimal mencari tahu apa sih yang akan kita lakukan ini, ya. Jadi kita harus benar-benar mau belajar untuk mengetahui apa sih
investasi yang akan kita kerjakan ini, bagaimana resikonya, siapa partnernya, kira-kira bagaimana keuntungannya, kira-kira di mana saya bisa mengalami kerugian, ya. Seberapa besar risiko yang siap kita tanggung? Sudahkah kita tahu semua seluk-beluk usaha yang akan kita jalankan? Sudahkah kita melakukan fit and proper test investasi yang akan kita lakukan? Siapa saja partner usaha yang bisa kita percaya dan lain sebagainya. Semuanya harus kita ketahui. Ya. Jangankan investasi trading forex. Ya. Orang ingin buka usaha servis handphone saja, kalau dia nggak tahu apa itu handphone, dia nggak ngerti bagaimana buka handphone, ya gimana dia bisa jalankan bisnis servis handphone. Ya. Atau mungkin orang yang ingin buka usaha tailor atau penjahit, gimana dia bisa menjalankan usahanya kalau dia sendiri tidak bisa menjahit, tidak bisa tahu cara ngukur baju gimana caranya, tidak bisa membuat pola gimana caranya. Ya. Jadi semuanya memang harus dipelajari dulu sebelum kita benar-benar mengeluarkan uang kita untuk investasi. Biasanya resiko itu datang atau diperoleh karena kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Jadi semakin kita tidak tahu, resiko yang kita hadapi juga semakin besar. Ya. Jadi benar-benar kita harus mempelajari apa itu investasi trading forex jika memang kita memutuskan untuk melakukan trading forex sebagai investasi. Ya. Nah, untuk melakukan trading forex tentu saja kita membutuhkan tools ya atau peralatan. Peralatan yang pertama adalah yang disebut trading system. Trading system ini adalah sebuah cara ya yang kita gunakan untuk melakukan transaksi trading ya. Dan ini harus sesuai dengan karakter kita sebagai trader atau sebagai investor. Kemudian tools kita yang kedua adalah money management. Money management ini akan membantu kita mengelola risiko di dalam setiap kali trade. Karena forex trading ini adalah sebuah probabilitas di mana ada dua kemungkinan yang akan kita hadapi dalam setiap kali trade, yaitu profit atau loss, untung atau rugi, win atau lose. Kemudian peralatan yang ketiga yang kita butuhkan adalah psikologi trading. Ya, kita harus persiapkan diri kita, mental kita, psikologis kita, supaya kita benar-benar siap untuk melakukan trading forex. Ya. Jadi jangan sampai kita trading dalam kondisi yang tidak siap. Kemudian trading system sendiri ada 3 macam. Ya, trading system sendiri ada 3 macam. Yang pertama kita kategorikan sebagai scalping.
Scalping di sini, seorang trader akan melakukan open dan close atau melakukan transaksi hanya dalam beberapa menit atau beberapa poin saja. Sehingga dalam sehari, seorang trader yang menggunakan sistem scalping bisa melakukan mungkin 10 atau mungkin sampai 20 kali trade dalam satu hari. Karena dia hanya open dan close dalam beberapa menit atau beberapa poin saja. Kemudian sistem yang kedua dikategorikan sebagai sebuah intraday system, di mana trader open dan close dalam satu hari yang sama, hanya saja dia mengambil profit lebih dari 10 poin dalam sehari, dalam setiap kali trade. Ya, ini bisa antara 30 sampai 50 poin dalam setiap kali trade. Sehingga seorang intraday trader dia bisa melakukan 2 atau 3 kali open posisi dalam satu hari. Kemudian sistem yang ketiga adalah yang bersifat long term atau jangka panjang, di mana seorang trader bisa saja melakukan open posisi yang terbuka selama beberapa hari. Mungkin bahkan dalam hitungan minggu atau bahkan bisa juga dalam hitungan bulan. Di sini dia mencoba untuk mengambil profit atau keuntungan dalam puluhan atau mungkin bahkan ratusan pip dalam setiap kali trade. Sehingga dalam satu hari belum tentu dia melakukan satu kali open posisi. Bisa saja seminggu sekali atau bahkan mungkin sebulan hanya beberapa kali. Nah, semua ini ya, apakah yang terbaik scalping atau intraday atau mungkin long term, semuanya berpulang kembali kepada karakter kita sebagai trader. Ya. Kita harus mereview sendiri, kira-kira saya cocok dengan tipe trading yang seperti apa. Ya. Dan kita usahakan untuk bisa selalu konsisten dengan sistem yang kita gunakan. Ya, tujuannya apa? Agar bila kita melakukan review terhadap trading yang sudah kita lakukan, kita bisa dengan mudah menganalisa apakah memang kita melakukan kesalahan atau mungkin karena memang kondisi marketnya yang tidak memungkinkan. Sehingga boleh dibilang bahwa trading system ini bersifat personal. Dua orang yang diajari sistem trading yang sama belum tentu bisa menghasilkan profit atau keuntungan yang sama. Karena bisa saja dua orang trader ini mempunyai karakter atau sifat-sifat yang jauh berbeda. Sehingga kita harus mereview karakter kita sendiri, kemudian kita cari trading system yang kira-kira cocok dengan karakter kita. Kemudian tools yang kedua tadi sudah disebutkan bahwa money management sangat berperan di dalam forex trading, yaitu untuk mengelola atau membatasi risiko yang bisa kita hadapi dalam trading forex.
sebuah fakta yang tidak mengenakan menyebutkan bahwa 95% trader pemula mengalami loss dalam pasar forex. Ya. Jadi boleh dibilang trader pemula atau trader yang baru memulai aktivitas trading forex-nya biasanya kehilangan uang dalam pasar forex. Ya. Nah, karena sudah pasti, ya, berarti kita harus menganggap bahwa loss yang kita alami sebagai trader pemula itu adalah sebuah biaya training yang harus kita bayar. Sehingga kita harus atur sendiri seberapa besar biaya training yang harus kita keluarkan ini agar sesuai dengan kondisi keuangan kita. Ya, sebisa mungkin jangan melebihi ya kemampuan dari finansial kita sendiri. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya. Yang bisa saya sarankan, mulailah dengan menggunakan fixed lot, ya, atau lot yang tetap dalam setiap kali trade. Kita buat sebuah tabel seperti contoh ini, kemudian kita tulis kalau equity saya 100, saya hanya open 0,01 lot dalam setiap kali trade. Kalau equity saya 200 dolar atau modal saya 200 dolar, saya open maksimal 0,02 lot dalam setiap kali trade. Kalau equity atau modal saya 300 dolar, saya open posisi 0,03 lot maksimal dalam setiap kali trade. Seterusnya sampai jika uang saya 1000 dolar, berarti saya open 0,1 lot dalam setiap kali trade maksimal ya. Nah, seringkali akan menjadi sebuah pertanyaan. Kalau saya opennya 0,01 lot, terus kapan saya bisa kaya nih dari trading forex? Ya. Jawabannya adalah jika kita sudah konsisten profit, artinya profit yang kita dapatkan ya, dalam setiap kali trade itu jauh lebih banyak dibandingkan loss-nya, maka lot yang kita tulis tadi kita bisa naikkan. Misalkan menjadi seperti ini. Jika saya punya modal 100 dolar, saya open posisi 0,1 lot setiap kali trade. Jika saya punya modal 200 dolar, maka saya open 0,2 lot dalam setiap kali trade. Jika equity saya bertambah dan akhirnya menjadi 1000 dolar, saya bisa open 1 lot setiap kali trade. Ya. Jadi kuncinya adalah konsisten profit. Jika kita konsisten profit, maka risiko kita bisa kita tingkatkan sehingga profit yang kita dapatkan juga akan semakin besar. Nah, karena ya kita menganggap bahwa trading forex adalah sebuah investasi, ya, sama seperti sebuah bisnis atau usaha, kita harus selalu mencatat pemasukan dan pengeluaran kita. Ya.
kita harus selalu mencatat kapan kita melakukan deposit, kapan kita melakukan penarikan dana atau withdrawal. Ya. Sebagai contoh di sini, tanggal 1 saya deposit sekian dolar. Ya. Withdrawalnya belum pernah. Ya. Ini deposit ini loss, nasibnya menghilang. Kemudian tanggal sekian saya deposit lagi. Ya. Dengan jumlah X2 misalkan. Ternyata masih belum beruntung. Ya, hasilnya masih loss lagi sehingga nggak ada withdrawalnya. Ya. Kemudian tanggal berikutnya ya, saya deposit lagi. Ya. Misalkan X3. Ternyata X3 ini nasibnya agak lebih baik, sehingga ketika tanggal sekian, saya bisa withdrawal jumlahnya Y1. Ya. Ini kita catat. Setiap kali deposit, saya yakin depositnya lebih banyak dari withdrawalnya. Setiap kali withdrawal, setiap kali deposit, setiap kali withdrawal, selalu kita catat. Kemudian kita total. Ya, kita total, depositnya totalnya berapa. Demikian juga dengan withdrawalnya, kita total. Total withdrawalnya berapa. Ya. Di awal pasti banyak depositnya ketimbang withdrawalnya. Sehingga saran saya depositnya jangan banyak-banyak. Karena pasti habis. Ya, karena pasti habis. Jadi sebaiknya depositnya kita sesuaikan dengan skill kita. Ya, kalau skillnya belum bagus, ngapain deposit banyak-banyak? Ya, karena pasti habisnya, pasti hilangnya. Ya, otomatis kita catat semua ya deposit yang kita lakukan dari awal karir kita sebagai trader sampai terakhir. Kemudian demikian juga dengan withdrawalnya kita catat. Ya, kita total semuanya. Misalkan total depositnya adalah X, total withdrawalnya adalah Y. Ya. Secara bisnis atau secara usaha, ya, kita disebut profit jika total dari withdrawal kita jumlahnya lebih besar daripada total deposit yang kita lakukan. Itulah pentingnya kenapa kita harus mencatat agar kita tahu saat ini kita itu sudah statusnya profit atau masih rugi. Ya. Itulah kenapa saya sarankan untuk catat semua deposit dan withdrawal kita. Agar kita tahu posisi kita saat ini sudah profit kah atau masih rugi. Kemudian dalam trading forex kita tidak lepas dari adanya peran broker di dalam trading. Ya. Broker di sini bertugas sebagai pencatat semua transaksi dari klien, dalam hal ini kita sebagai trader, yang berkaitan dengan proses administrasi. Ya. Di sini interaksinya adalah kita melakukan order, ya, kemudian broker akan mencocokkan dengan market. Benar nggak harganya sesuai dengan yang kita order? Jika ternyata benar, maka transaksinya akan dicatat dan dilaporkan ke kita. Nah, di sini boleh dibilang broker sebagai
salah satu partner kita sekaligus pihak yang menentukan juga keberhasilan dari investasi kita, ya. Sehingga kita harus cermat di dalam memilih broker, ya. Pilih broker, ya, yang mempunyai kemampuan finansial yang kuat, ya. Artinya secara finansial dia besar. Kemudian cari broker yang bisa mengakomodir style trading kita, ya. Apakah kita menggunakan scalping, intraday, ataupun long term. Pastikan bahwa broker yang kita pilih bisa mengakomodir trading style kita. Kemudian pilih broker yang memiliki banyak pilihan, ya, dalam metode pembayaran, ya, khususnya dalam deposit ataupun withdrawalnya. Kemudian pilih broker yang memiliki sistem support yang baik, ya, yang bisa mudah dikontak, yang bisa mudah ditanyain, yang bisa mudah dicek atau cross check kalau kita mengalami masalah. Kemudian hindari broker baru jika kita melakukan deposit dalam nominal yang cukup besar, ya. Karena biasanya broker baru dia finansialnya masih belum kuat. Kemudian jangan mudah tergiur oleh bonus. Karena sebagai seorang trader, tugas kita adalah mencari profit, bukan mencari bonus. Untuk saat ini, kita dari InstaFX Education Center merekomendasikan untuk menggunakan instaforex.com, ya, karena broker ini memenuhi kriteria yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian faktor yang tidak kalah pentingnya di dalam trading forex adalah faktor psikologis, ya. Walaupun kita sudah punya skill, walaupun kita sudah mempelajari semua hal yang berkaitan dengan forex, ya, tetapi tetap saja secara psikologis kondisi mental kita adalah yang paling berperan, ya. Sehingga pastikan ketika kita melakukan trading, ketika kita melakukan transaksi, ya, kondisi mental psikologis kita juga dalam kondisi yang fresh, ya, kondisi yang benar-benar fit, ya, karena ini sangat kita perlukan khususnya dalam hal ketika kita melakukan analisa, ya. Ya, untuk mempermudah kita, ya, di dalam psikologis trading ini, kita harus selalu menerapkan money management dalam setiap kali trade, ya. Karena dengan money management yang baik, ya, kita tidak akan gampang mengalami yang panik, ya. Tidak gampang mengalami stres, tidak gampang mengalami
rasa takut, tidak gampang mengalami kebingungan. Ya, yang penting kita terapkan money management yang seperti yang saya ajarkan tadi dalam setiap kali trade. Jauhi trading room jika kita sedang mengalami masalah, ya, khususnya masalah secara psikologis, masalah emosional, masalah masalah yang kira-kira dapat mengganggu kejernihan logika kita, ya. Sebaiknya Anda menjauhi trading room, ya, karena toh nanti percuma jika dipaksakan, ya. Lebih baik kita tidak trade, tidak mengalami kerugian daripada kita memaksakan trade dan akhirnya justru malah mengalami kerugian. Ada baiknya jika kita melakukan libur trading dulu selama beberapa waktu, bisa sehari, 2 hari, 3 hari, tergantung situasi dan kondisi kita. Setelah kita mengalami loss yang agak besar, ya. Ini berfungsi untuk menetralkan kembali, ya, emosi kita, psikologis kita, mental kita, sehingga kita kembali siap untuk bisa melakukan trading selanjutnya. Selalu membuat trading plan, ya, dan kita lakukan trade sesuai dengan plan kita. Jadi jangan sampai kita sudah buat trading plan, ternyata kita trade-nya nggak sesuai dengan plan tersebut atau rencana tersebut, ya. Dan jika ternyata tradingnya mengalami kerugian, ya, ini biasanya akan mengakibatkan kita mengalami gangguan dalam psikologis trading kita. Usahakan untuk selalu bersosialisasi dalam komunitas forex trading, ya. Di samping untuk agar kita selalu dalam kondisi yang segar, ya, fresh, juga agar kita selalu bertambah baik wawasan maupun pengetahuan kita. Baik, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, ya. Anda juga bisa melakukan atau menanyakan sesuatu jika memang ingin bertanya. Di situ Anda bisa tuliskan, bisa Anda ketikkan, ya, pertanyaannya di dalam software yang sudah digunakan. Anda bisa ketik di situ supaya nanti saya bisa bacakan di sini, ya. Di sini ada pertanyaan, untuk perhitungan lot tersebut, ya, misalkan equity saya $100, saya gunakan lot 0,01, ya. Apakah perhitungan dolar per pipnya $0,1 atau $0,01, karena perbedaan dari aturan broker-broker tertentu. Terima kasih.
Ini pertanyaan dari Mas Reza Zulkarnain. Ya. Oke, saya coba jawab yang ini dulu. Ya. Karena di sini yang kita rekomendasikan adalah Instaforex. Ya. Di Instaforex untuk open posisi 0,01 lot, ini berarti satu pipsnya juga setara dengan 0,01 dolar. Ya, ini memang secara mungkin kita menilainya bahwa ini sangat kecil atau terlalu kecil. Ya, nah, cuman yang kita perhitungkan di sini adalah probabilitasnya, ya. Artinya begini, dalam setiap kali trade kita mempunyai dua kemungkinan, ya. Kemungkinan pertama adalah profit, tapi kemungkinan yang kedua, ya, atau kemungkinan yang buruk adalah mengalami loss, ya. Yang harus kita perhitungkan dulu adalah jika kita mengalami loss. Nah, khusus untuk trader pemula atau yang baru memulai trading, ya, biasanya jumlah trade yang mengalami loss jauh lebih banyak daripada trade yang mengalami profit. Ya, statistik membuktikan. Ya, nah, karena ya kita sudah banyak contoh bahwa trade yang loss lebih banyak daripada yang profit, ya, makanya kita gunakan lot yang kecil dulu. Kita gunakan lot kecil ini sampai kapan? Sampai jumlah trade kita yang profit jauh lebih banyak daripada trade kita yang loss. Ya, kita review selama 1 minggu ini kita trade berapa kali, yang profit berapa kali, yang loss berapa kali. Ya, nanti minggu depannya hitung lagi jumlah trade kita berapa kali, yang profit berapa kali, yang loss berapa kali. Ya. Jika ternyata yang profit jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang loss, disitulah kita mulai menaikkan lotnya. Ya, mungkin dari 0,01 jadi 0,02. Kalau ternyata masih banyak yang profit, kita naikkan lagi 0,03. Ya, jika ternyata masih banyak lagi yang profit, kita naikkan lagi 0,04, begitu seterusnya. Ya, itu pertanyaan jawaban saya untuk Mas Reza Zulkarnain. Saya harap bisa dipahami ya untuk jawaban saya tadi. Ya. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Saudara Johan Sunardi. Ya. Pertanyaannya, kalau investasi harusnya long term atau short term? Ya. Oke, saya coba jawab.
Kalau kita melakukan investasi, ya, trading forex, ya, misalkan, kemudian uang yang kita investasikan tersebut, ya, seperti yang saya bilang tadi, usahakan bahwa uang yang kita investasikan adalah uang yang tidak kita butuhkan dalam jangka waktu yang dekat ini. Ya. Apa tujuannya? Ya, agar investasi kita bisa berkembang. Ya. Investasi kita bisa berkembang. Ya. Boleh diambil sebuah pandangan bahwa investasi yang akan kita lakukan dalam trading forex adalah sebuah investasi yang jangkanya agak panjang, ya, jangka menengah ke jangka panjang. Ya, kenapa? Karena yang kita lakukan ini bukan gambling. Ya, yang kita lakukan ini adalah sebuah proses, ya, bisnis yang harapannya berkembang dari waktu ke waktu. Nah, dengan jangka waktu yang cukup, ya, dengan jangka waktu yang cukup, kita akan bisa mengembangkan uang yang kita investasikan tersebut. Apalagi dengan ditambah dengan sebuah metode yang disebut dengan metode compounding, ya. Nanti dalam webinar yang akan datang, ya, saya akan coba paparkan mengenai apa yang disebut dengan metode compounding, ya. Ini adalah sebuah metode di mana kita memperlakukan profit kita kembali menjadi sebagai modal, sehingga akan menambah nilai dari investasi yang kita lakukan. Ya, jadi boleh dibilang trading forex ini adalah sebuah investasi jangka menengah ke jangka panjang. Ya, jadi bukan sebuah investasi yang hanya seminggu 2 minggu, enggak. Ya, kalau seminggu 2 minggu mah saya bilang itu spekulan, ya, spekulan, ya. Jadi kalau kita perlakukan trading forex sebagai investasi, biasanya jangka waktunya lebih dari 3 bulan biasanya. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk Saudara Johan Sunardi. Kemudian untuk Saudara Ahmad Takwa, di sini bilang, Pak, baru kali ini bisa webinar, sebelumnya nggak bisa, ya. Alhamdulillah, ya, sudah bisa ikut webinar. Mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya bisa ikut webinar lagi. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Mas Muhyi. Untuk MM kaitannya dengan leverage, sebaiknya gunakan 1:600 atau 1:1000. Mana yang lebih memudahkan memperoleh keuntungan? Ya. Oke. Leverage atau daya ungkit ini sebenarnya bukan fasilitas untuk memperoleh keuntungan. Jadi mau leverage 1:1, mau leverage 1:1000, ya. Kalau cara tradingnya salah ya tetap aja nggak untung, ya kan. Nah, tapi leverage ini berkaitan dengan kalau
kita bisnis, kalau kita usaha, ini berkaitan dengan modal, ya, modal. Sebagai contoh begini, kalau saya punya, kalau kita ambil ya, contoh di luar, kita lihat harga Toyota Avanza, ya, harga Toyota Avanza satu unitnya adalah mungkin sekitar 150 sampai 200 juta, ya. Oke. Biar gampang saya ambil nilai satu unit Avanza ini 200 juta per unit, ya. Artinya kalau leverage-nya 1:1, saya harus punya uang 200 juta supaya saya bisa transaksi satu unit Avanza, ya. Kalau leverage-nya 1:100, berarti saya harus punya uang 2 juta supaya saya bisa transaksi satu unit Avanza. Kalau saya leverage-nya saya ubah jadi 1:1000, ya, saya harus cukup punya uang 200.000, saya sudah bisa transaksi satu unit Avanza. Artinya uang yang saya miliki, ya, seolah-olah nilainya diangkat sekian kali lipat sehingga saya bisa melakukan transaksi dengan nilai kontrak yang lebih tinggi. Jadi ini kaitannya bukan dengan keuntungan, tapi lebih ke arah modal yang lebih murah jika kita menggunakan leverage yang lebih tinggi. Nah, lalu mana yang lebih baik? 1:600 atau 1:1000? Ya. 1:1000 akan lebih baik, ya, karena kita bisa membutuhkan modal yang lebih sedikit, ya, untuk jumlah trade yang sama, ya. Akan tetapi biasanya leverage yang terlalu tinggi bisa mengakibatkan kita mengalami yang disebut sebagai overtrading. Jadi kita trading terlalu banyak, ya, karena kita merasa seolah-olah uang kita ini masih banyak, modal kita masih banyak, sehingga kita kadang-kadang terbawa emosi, open lagi, open lagi, open lagi. Ya, ya kalau opennya profit, jika semuanya floating, ya, akan bisa lebih cepat habis ketimbang leverage yang 1:600. Jadi 1:600 atau 1:1000 semuanya silakan Anda pertimbangkan sendiri mana yang terbaik untuk Anda. Demikian Mas Muhyi. Kemudian Saudara Selamat Basuki, ya, tanya bahwa kapan waktu yang terbaik untuk trading, ya, waktu yang bagus untuk trading. Oke. Jawabannya adalah kapan kira-kira Anda bisa trading? Siap untuk trading kira-kira kapan? Ya. Apakah pagi hari, siang hari, atau malam hari? Ya. Semuanya berpulang kembali kepada tradernya. Ya. Seperti saya bilang tadi, trading system sifatnya personal. Artinya walaupun caranya sama, ya, jika dipakai oleh dua orang yang berbeda, bisa jadi hasilnya juga berbeda. Ya, karena setiap orang mempunyai karakter yang berbeda, setiap orang mempunyai latar belakang yang berbeda. Otomatis
cara berpikirnya, cara dia mengambil kesimpulan, caranya dia bereaksi, semuanya pasti berbeda. Nah, saran saya, jika kita ingin tahu kapan waktu yang terbaik untuk trading, pelajarin dulu karakter dari pair yang kita tradingkan. Ya, kapan dia aktif bergerak, ya, kapan dia biasanya diam, ya. Dari situ kita bisa ambil rencana. Oh, kalau dia bergerak, ternyata mulai jam sekian sampai jam sekian. Ya, berarti saya tradingnya jam sekian. Oh, dia diamnya mulai jam sekian mulai berkurang gerakannya. Berarti saya tradingnya mulai jam sekian. Ya, jam trading, waktu trading, ya, itu tergantung dari trading system yang kita gunakan. Kedua, tergantung dari karakter pair yang kita tradingkan. Kemudian yang ketiga, tergantung dari karakter trader itu sendiri. Ya, ini adalah sebuah kombinasi yang harus didefinisikan oleh setiap trader. Jadi tidak bisa diambil secara global. Ya. Jadi jika Anda trading pair, misalkan Euro USD, lihat kapan dia mulai bergerak. Ya. Sebagai gambaran, ya, saya contohkan begini. Di Indonesia, orang buka kantor mulai jam 8 pagi. Selesai jam 5 sore. Pada saat jam buka kantor, biasanya orang bayar tagihan. Tagihan listrik, tagihan pembelian, tagihan penjualan, dan lain sebagainya. Sehingga orang melakukan banyak transaksi di jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jam 12 siang, ya, adalah jam istirahat, ya, di mana transaksi biasanya mulai berkurang. Orang mulai banyak yang menghentikan kegiatannya. Kemudian jam 1 orang selesai istirahat siang. Di situ banyak lagi transaksi terjadi. Ya. Jam 4 sore orang sudah mulai siap-siap mau pulang kantor. Sehingga transaksi-transaksi sudah mulai berkurang. Ya, itu adalah contoh di Indonesia. Sehingga kalau kita amati karakter dari mata uang IDR, kurang lebih akan banyak aktif di jam 8 sampai jam 17 sore. Ya. Nah, untuk pair yang lain, silahkan Anda lihat di chart. Ya, amati kapan dia mulai bergerak. Ya. Kira-kira kenapa dia bergerak? Ya kan? Oh, mungkin jam kantor di sana mulai jam sekian. Ya. Contoh misalkan seperti itu. Oke, itu jawaban saya untuk Saudara Slamet Basuki. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Saudara Reza Zulkarnain lagi, ya. Di sini dia menanyakan mengenai kejadian yang sering dialami trader yang bertrading di broker yang tidak memiliki regulasi yang bagus. Ya. Saya bilang begini. Bagus tidaknya broker
sebenarnya bukan dari regulasi yang dia anut, ya, yang dia pegang. Bagus tidaknya broker sebenarnya tergantung dari bagus tidaknya dia secara finansial. Ya. Artinya sebagai sebuah perusahaan, broker pun harus memiliki cash flow yang baik. Ya. Artinya dia antara pemasukan dan pengeluaran dia harus berimbang. Ya. Sehingga secara perusahaan dia adalah sebuah perusahaan yang sehat, ya. Nah, sebenarnya untuk broker-broker yang mengalami tidak sehat dalam tanda kutip secara cash flow, biasanya sudah ada beberapa tanda-tanda, ya. Misalkan mungkin withdrawalnya mulai kurang lancar, ya. Kemudian beberapa berulang kali dia mengubah rule yang dia tetapkan, itu biasanya sudah mulai gejala-gejala bahwa broker tersebut mengalami kondisi yang tidak sehat secara finansial, ya. Sehingga ada baiknya jika kita mengalami hal-hal tersebut, ya minimal siap-siaplah, ya, siap-siap untuk ganti broker yang lain, ya. Nah, kenapa saya bilang justru yang penting adalah dari sisi finansialnya, karena sebenarnya regulasinya sendiri kita juga nggak tahu. Artinya apakah memang benar dia terregulasi atau tidak, kita nggak bisa cek. Karena toh brokernya adalah broker online, ya, broker online. Kita juga tidak mungkin datang ke sana, ya, berkunjung ke kantornya dan lain sebagainya, ya. Jadi otomatis yang bisa kita lakukan adalah cari broker yang secara finansial dia sehat, ya. Sehingga jika kita ingin withdrawal, dia bisa lakukan kapan saja, ya, sesuai dengan yang kita minta, ya. Mungkin itu jawaban saya untuk Saudara Reza Zulkarnain. Oke, kalau ada yang ingin bertanya lagi, saya persilahkan. Ya. Oke, mungkin saya pikir cukup untuk webinar kali ini, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa lagi di webinar InstaFX yang akan datang. Selamat malam.